teori keadilan sebagaimana yang telah diuraikan dihubungkan dengan judul dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian yang penulis lakukan ini, maka sangat relevan menurut penulis jika dilakukan pengkajian secara ilmiah tentang politik hukum pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Tentunya untuk melihat siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam hal ini akan mempresentasikan proposal penelitian disertasi dengan judul Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, tindak pidana pencucian uang ini sebenarnya dimulai sudah sejak jauh, yaitu ketika 1926 di Amerika Serikat. Itu berlatar belakang dari kegiatan mafia di Amerika Serikat yang dikomandani oleh Al Capone. Nah, kriminalisasi tindak pidana pencucian uang ini menjadi isu dunia internasional dilihat dari konvensi internasional yang diadakan. Konvensi-konvensi internasional yang mendukung kriminalisasi pencucian uang meliputi Konvensi PBB di Wina tahun 1988, Konvensi Dewan Eropa tahun 1990, Konvensi PBB melawan pendanaan terorisme tahun 1999, Konvensi PBB melawan kejahatan terorganisir lintas negara tahun 2000. Dan pada awalnya Indonesia belum meratifikasi konvensi-konvensi tersebut dan belum memasukkan ke dalam perundang-undangan di Indonesia, belum mengkriminalisasi. Namun setelah desakan dari FTAS, Financial Task Force, yang memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara yang tidak bekerja sama dalam memberantas tindak pidana lintas negara, maka pada tahun 2002 Indonesia mulai mengeluarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian diubah lagi pada tahun 2003 melalui Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2002. Nah, selanjutnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 ini diubah lagi oleh pemerintah melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, secara garis besar tindak pidana pencucian uang ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu placement, menempatkan uang pada suatu bank atau tempat tertentu, dan layering, dipindahkan ke tempat lain, dan integration dengan pembelian saham, valuta asing atau aset dan lain sebagainya. Sistem pemidanaan yang dibangun tentu harus memperhatikan 3 hal tujuan menurut Romli Atmasasmita, yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Dan ketiga, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan kejahatannya kembali. Yang melatar belakangi penelitian yang penulis ajukan ini adalah yang pertama, adanya terdapat kontradiksi antar pasal yang ada di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tersebut, di mana pada pasal 2 dinyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Dan pada pasal 69 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 itu dinyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Nah, berangkat dari kontradiksi antara kedua pasal ini, penulis mencoba mentelaah bahwa hasil sesuatu perbuatan itu dikatakan tindak pidana adalah setelah adanya suatu putusan pengadilan. Nah, maka penulis mencoba mengajukan dalam sebuah penelitian disertasi
terhadap permasalahan tersebut, dan rumusan masalah yang penulis angkat adalah bagaimana pengaturan tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal. Yang kedua, apakah pertimbangan hakim pada putusan tentang penyelesaian tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mewujudkan keadilan? Yang ketiga, bagaimanakah politik hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia sehingga dapat mewujudkan keadilan? Tujuan penelitian itu untuk menganalisis landasan teori. Teori yang pertama penulis pergunakan adalah teori keadilan. Inti dari teori ini adalah keadilan sebagaimana bagaimana menempatkan keadilan dalam hukum. Mengutip dari pendapat Gustav Redbrook, nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum, sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Ketika teori keadilan sebagaimana yang telah diuraikan dihubungkan dengan judul dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian yang penulis lakukan ini, maka sangat relevan menurut penulis jika dilakukan pengkajian secara ilmiah tentang politik hukum pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Tentunya untuk melihat politik hukum penanggulangan tindak pidana pencucian uang tersebut dari mata teori keadilan yang ada, khususnya yang dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Yang kedua, ada teori kepastian hukum. Inti dari teori positivisme yang menurut pandangan John Austin adalah hukum bukan persoalan adil atau tidak adil, dan juga bukan soal relevan atau tidak relevan dengan pergumulan dunia real. Satu-satunya yang relevan itu jika berbicara tentang hukum adalah ia ada dan sah secara yuridis. Maka teori kepastian ini menurut penulis akan bisa membantu menguraikan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan. Yang ketiga, teori penegakan hukum. Penegakan hukum pada prinsipnya adalah upaya mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Maka dapat dipahami bahwa pembicaraan penegakan hukum itu sendiri sebenarnya secara umum dimulai sejak badan pembuat undang-undang merumuskan ketentuan hukum itu sendiri. Yang keempat, ada teori tanggung jawab pidana. Inti dari teori pertanggungjawaban pidana adalah bahwa setiap kesalahan harus dipertanggungjawabkan di muka hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menganut aliran atau ajaran dualisme, yaitu ajaran atau aliran tersebut mengharuskan pembuktian dalam proses peradilan pidana, memisahkan pembuktian antara tindak pidana dalam kurung perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana dalam kurung pelaku. Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang tipe penelitiannya dengan melakukan asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, statuta approve, pendekatan kasus, case approach, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Demikian proposal disertasi yang dapat saya paparkan, Prof. Dengan kurang. Ini sudah saya lihat buku pedomannya masih yang lama, sudah direvisi 2 kali. Siapa? Tapi ini sebenarnya kan tidak ada juga di yang lama itu, misalnya kalau di Jepang
kedua itu dalam tulisannya positivism and the dan seterusnya itu kan tulisan dari Pak Busri kan. Iya. Dalam tulisannya bla 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 sampai ya itu. Iya, Bro. Itu 2 spasi. Kemudian ya itunya itu angka 123 itu ditempatkan di belakang Non konektivisme. Bukan di depan bahwa, bukan di depannya itu. Siap. banyak itu Semua. misalnya halaman 58 secara sederhana di paling bawah secara sederhana untuk beli itu kan apa namanya tulisan dari Pak Busri, terus berikut itu di depan di apa margin Iya. kiri, terus 153-nya itu ya di yang angka 2 itu pemaaf itu 153 ya itu ya Pak. Siap. Siap, Bro. Betul diperhatikan itu, kemudian ya ada beberapa misalnya tulis apa namanya bukunya Suryono Sukanto itu memang dia itu yang kalau saya pelajari itu yang mendobrak dari penelitian hukum itu ilmu sosial ke ilmu hukum, tapi waktu itu kan masih beliau kan literaturnya ilmu sosial, jadi seolah-olah dia hanya memindahkan dari data primer ke data sekunder